Haleluya. Lebih dari segalanya, kami ingin Engkau Tuhan. Engkau lebih dari segala-galanya. Itu sebabnya malam hari ini kami datang di hadirat-Mu, merendahkan diri kami. Sungguh kami butuh Engkau Tuhan. Kami memerlukan camahan-Mu, lawatan-Mu, Engkau menolong kami. Kami percaya kasih-Mu nyata malam hari ini bagi kami. Pertolongan Tuhan ajaib bagi kami. Mari layakkan kami di hadirat-Mu. Mari urapi kami semuanya beribadah kepada-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, operator. Layakkan kami Tuhan, dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau juga berkarya menyatakan kasih-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Sertai hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu, rapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih-Mu nyata malam hari ini. Pertolongan-Mu ajaib, Engkau berikan kekuatan lewat firman-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan, tolong untuk bersama-sama kami menikmati hadirat-Mu. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka dalam segala pergumulan kesusahan mereka. Nyata kasih Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, yang berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk menolong kami menyatakan kasih-Mu. Engkau memperhatikan kami Tuhan. Dan jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, apapun bentuk pekerjaannya yang mengganggu kami, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar, lenyaplah oleh kuasa cara Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami beralaskan ibadah kami malam hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita persilakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu nyata, yang senantiasa kita nikmati dalam setiap langkah hidup kita. Dan kita boleh rasakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, begitu memperhatikan kita. Dan hari ini Tuhan kasih-Nya juga mengantarkan kita di tempat ini untuk bersama-sama kita beribadah kepada-Nya, meninggikan, memuliakan Dia, sebab Dia sungguh mengasihi kita. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Kita angkat pujian kita, katakan Yesus terbesar. Katakan
Dia setia, dia tidak berubah. Dia terlebih besar dari segala-galanya, dari masalah, dari pergumulan kita yang diselesaikan semuanya. Puji Tuhan, mas kita angkat pujian kita kepada Tuhan Allah sumber damai sejahtera. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri, bersuka cita mengangkat pujian ini. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Apapun yang terjadi di akhir zaman ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena kita mengenal Tuhan kita, Allah yang setia, yang menyertai kita, memberi kekuatan, memberikan jalan keluar. Layaklah Dia kita tinggikan, layaklah Dia kita agungkan. Masih kita angkat pujian kita, Allah ditinggikan. Haleluya. Bersorak lagi Tuhan.
firman Tuhan, kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, dan kita rasakan kasih Tuhan bagi kita semua pribadi pribadi. Kita angkat pujian kita menjadi seperti Kau Yesus. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri untuk kita nikmati firman Tuhan.
sungguh merasakan dalam kehidupan kami Engkau selalu menyertai kami Bapa. Terlebih lagi di hari-hari ini Tuhan, dalam setiap pergumulan kami yakin dan percaya Engkau selalu mendengarkan seruan kami. Pada malam hari ini Tuhan kami boleh kita menaikkan pujian kami Tuhan. Bila ini semua menjadi sebuah persembahan menyenangkan hati-Mu. Bahkan sekali lagi Tuhan kami akan belajar dari firman-Mu, karena kami menyadari bahwa dalam setiap hidup kami Tuhan, dalam setiap persoalan kami, firman-Mu Tuhan menjadi jawaban dan kekuatan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rapi kami semua yang ada di tempat ini, mulai dari yang termuda hingga yang tertua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Anakmu kami syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan kami selamat kembali. Kembali saya menyapa sidang jemaat yang ada di tempat ini. Salam sejahtera menurut Kristus. Shalom. Shalom. Terima Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan hari yang kita lalui. Tentu kita semua pribadi lepas pribadi merasakan bahwa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ya, malam hari ini pun kita boleh hadir berkumpul bersama teman-teman seiman dalam beribadah. Itu semua kemurahan Tuhan gitu ya. Dalam setiap hidup kita melihat bahwa hari-hari ini begitu banyak persoalan hidup, begitu banyak tantangan, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita boleh bertahan hingga di hari ini gitu ya. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu yang harus selalu kita syukuri. Rasul-rasul dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Kisah Rasul, selalu mengatakan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan mereka memulai pelayanan mereka. Kita juga malam hari ini harus selalu kita sadari karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh bisa sampai di hari ini melihat situasi dunia, terutama situasi negara kita dalam masa pandemi ini. Kita bisa bertahan itu karena kemurahan Tuhan. Malam hari ini sebelum kita datang berdoa kepada Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Kita akan belajar bagaimana situasi orang-orang anak-anak Tuhan di zaman akhir sama seperti dengan situasi orang-orang di zamannya Nuh. Gitu ya. Firman Tuhan juga sudah mencatat bahwa kedatangan Tuhan itu sama seperti dengan keadaan Nuh. Malam hari ini kita belajar bagaimana Nuh bisa bertahan di situasi zaman yang sama dengan zaman kita, begitu ya. Mereka hidup ya dalam bahasa yang sangat sederhana bahwa rusak moral di sana, gitu ya. Demikian juga di tahun-tahun ini, di hari-hari zaman ini kita bisa melihat bagaimana situasi generasi kita, gitu ya. Apa yang terjadi di negara ini, krisis kepercayaan, gitu ya. Banyak hal yang terjadi, tetapi kita mau belajar dari Nuh, gitu ya. Dia bisa melewati semua karena Nuh beroleh kasih karunia Tuhan. Mari kita baca Matius 24 ayat 37 sampai 39. Kalau sudah menemukan, mari kita bersama-sama membaca Matius 24 ayat 37 sampai 39. 1, 2, 3 ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sepanjang pada hari Nuh masuk ke dalam neraka. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyampaikan mereka semua. Demikian pula halnya pada kedatangan Anak Manusia. Jadi ceritakan ya, dalam ayat ini terangkan bahwa keadaan manusia kita pada hari-hari ini, pada zaman ini sama dengan keadaan zaman Nuh. Kalau sekarang kita lihat bagaimana rusaknya moral begitu ya, kawin mengawinkan begitu ya, tidak ada yang teratur begitu ya. Dalam ayat ini mengatakan bahwa sebagaimana mereka pada zaman sebelum ayat itu makan dan minum, kawin mengawinkan sampai keadaan hari ini masuk dalam batra. Malam hari ini kita belajar mengapa Nuh bisa selamat
dari peristiwa besar di masa itu. Kita buka kitab kita, Kejadian pasal 6 ayat 8. Nuh boleh selamat waktu itu karena Nuh beroleh kasih karunia Tuhan. Gitu ya. Kita baca Matius pasal 6 ayat 27. Maksudnya Kejadian pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang 8. Nuh itu beroleh kasih karunia Tuhan. Kita juga hari-hari ini gitu ya, hampir menjalani 2 tahun ya, COVID-19 itu melanda seluruh dunia. Apalagi di hari-hari ini kita lihat bagaimana wabah itu gitu yang menurut negara kita gitu ya. Tetapi kalau kita bisa bertahan gitu ya, hari ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kita baca Kejadian 6 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah diciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, jadi Nuh itu beroleh kasih karunia Tuhan. Nah, kita juga malam hari ini sudah sadari bahwa yang kita lewati hari-hari ini ya, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sebelum itu ada Henokh ya. Henokh juga beroleh kasih karunia Tuhan. Henokh tidak melewati kematian, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, Henokh diangkat Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kisah Henokh dan Nuh itu menunjukkan bahwa dalam situasi apapun ya, Tuhan tetap memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka yang dikenal Tuhan. Jadi kalau dulu bahtera itu menjadi lambang keselamatan. Makanya setiap orang yang tidak masuk ke bahtera itu ya tentu musnah. Hingga ayat mencatat bahwa hanya Nuh dan keluarganya saja yang boleh selamat. Praktiknya dalam kehidupan kita hari-hari ini, Efesus 2 mengatakan ayat 89, kita juga karena kasih karunia diselamatkan oleh iman kita. Ya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi itu karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi itu yang kita syukuri. Zamannya sama, situasi sama. Kalau dulu dikatakan bahwa mereka anak-anak manusia itu begitu ya, makan dan minum, kawin mengawinkan. Bahkan anak-anak Allah itu melihat anak-anak dunia cantik-cantik, mereka mengambil mana yang mereka suka. Sama situasinya dengan sekarang. Kalau kita lihat bagaimana yang terjadi di dunia ini persis. Nah, kalau dulu bahtera itu menjadi keselamatan, tetapi sekarang ini Tuhan lah yang menjadi keselamatan kita. Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran. Nah, banyak contoh-contoh lain. Kalau pada zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lambang keselamatan waktu itu diibaratkan sebagai ditandangkan dengan darah anak domba. Dalam waktu mereka di padang gurun, dilambangkan sebagai ular tembaga. Tapi bukan itu pada intinya, bukan karena lambang-lambang itu, tetapi prosesnya. Bukan karena bahtera diselamatkan atau karena tadi saya katakan tanda darah anak domba di ambang pintu. Bukan juga karena ular tembaga. Jadi kalau ada orang yang sakit atau orang hukum ketika mereka melihat ular tembaga, mereka sembuh. Tetapi prosesnya. Mengapa Nuh itu mendapat kasih karunia? Kita baca ayat 9. Kita baca ayat 9. 1, 2, 3 ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bersalah di antara orang-orang sebelumnya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi mengapa ia boleh mendapat kasih karunia? Gitu ya, karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hari-hari ini juga kita kalau ingin beroleh keselamatan ya secara duniawi atau juga secara
rohani gitu, kalau kita bisa bertahan, ayo kita hidup bergaul dengan Allah. Apa itu maksud dari hidup bergaul dengan Allah? Yang pertama, punya hubungan pribadi. Tentu kalau orang dikatakan bergaul, mereka bukan hanya sekedar kenal gitu, tetapi punya hubungan pribadi yang intim. Mereka saling mengenal, mereka saling mengetahui pribadi lepas pribadi. Kita baca dalam Yohanes 10 ayat 14. Jadi Tuhan katakan bahwa kita ini domba-dombanya Tuhan. Kita tentu mengenal suara Tuhan, mengenal suara Tuhan, tahu suara Tuhan. Ya, Yohanes 10 ayat 14. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, berarti kita itu mengenal suaranya Tuhan. Praktik mengenal suaranya Tuhan, tentu kita mendengarkan firman Tuhan dalam peribatan kita sehari-hari. Yohanes 10 ayat yang ke-14. 1, 2, 3 ya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, jadi ada hubungan yang intim gitu ya. Domba kenal gembala, dan gembala mengenal domba. Ya. Ini benar terjadi gitu ya. Jadi kalau di Israel gitu ya, Israel gitu, kalau seorang gembala itu dia mengembalakan kambing domba. Saya mengembalakan domba. Kalau gembala yang lain memanggil domba, kumpulan domba itu nggak datang mereka. Tetapi ketika gembala yang sesungguhnya datang memanggil, pasti mereka datang. Nanti boleh jemaat cek gitu ya, lihat di YouTube bahwa mereka mengenal siapa gembalanya. Jadi kalau gembala yang lain memanggil, mereka nggak datang. Tetapi kalau gembala yang sesungguhnya, mereka datang. Artinya mereka memiliki hubungan yang intim. Kemudian bergaul dengan Allah, mengerti apa yang direncanakan dan dibuat Allah. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Jadi ketika kita punya hubungan, tentu mengerti apa yang diperbuat. Yohanes 15 ayat 15. 1, 2, 3 ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Jadi Nuh juga gitu ya. Dia tahu rencana Allah, dia dengar dan dia lakukan rencana Allah. Tuhan beritahukan rencana Allah. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan melenyapkan dunia, tetapi Nuh diselamatkan. Saya bacakan, kita Kejadian 6 tadi, Kejadian 6 ayat yang 13. Firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah mengutus untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan musnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi karena ada hubungan intim, Tuhan memberitahukan rencana kepada kita. Dalam hidup kita juga Tuhan pasti berikan gitu ya, rencana-rencana kepada kita. Prakteknya koreksi untuk kita gitu ya. Banyak anggapan bahwa kalau sudah arti bergaul dengan Tuhan itu bahwa adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi kalau dilihat gitu ya, berarti kalau intim itu orang yang melayani Tuhan. Belum tentu. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan di pelataran Tuhan, gitu ya, tokoh-tokoh agama, gitu ya, pemimpin pujian, pemain musik, semua yang melayani Tuhan belum tentu menunjukkan dia itu intim dengan Tuhan. Contoh Marta dan Maria. Kalau kita lihat, ingat cerita dalam Lukas pasal 10. Gitu ya. Marta sibuk sekali melayani Tuhan. Niatnya baik bahwa melayani Tuhan. Tetapi Tuhan katakan bahwa Maria itu memilih bagian yang paling baik, mendengar suara Tuhan. Karena kita pikir kalau melayani Tuhan sudah intim, belum tentu. Atau juga ada anggapan bahwa kalau dia sudah doanya panjang, kalau
ada orang suruh berdoa gitu ya, panjang sampai 15 menit berdoa gitu ya. Sudah dia intim dengan Tuhan? Belum tentu juga. Kita baca Matius 23 ayat 14. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu pada zaman Tuhan Yesus, mereka doanya panjang-panjang. Tetapi apakah mereka intim dengan Tuhan? Apakah mereka bergaul dengan Tuhan? Tidak. Justru doanya itu disalahgunakan. Nah, ini koreksi juga buat kita, gitu ya, melihat orang lain atau apakah diri kita seperti itu. Ketika kita melayani Tuhan, kita merasa bahwa saya sudah bergaul dengan Tuhan. Belum tentu. Atau kalau kita sudah berdoa gitu ya, panjang-panjang gitu, bertele-tele gitu ya, mengutarakan kata-kata yang indah-indah, apakah sudah bergaul dengan Tuhan? Ayat mencatat juga belum tentu. Matius 23 ayat yang ke-14 ya. Matius 23 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini kan disalahgunakan begitu ya. Layani Tuhan begitu ya. Juga doanya panjang begitu ya. Apakah sudah intim dengan Tuhan? Kayak tadi mencatat juga belum begitu ya. Bahkan ada yang pakar Alkitab begitu ya. Tahu isi Alkitab begitu ya. Fasih Alkitab begitu ya. Sudah intim dengan Tuhan? Belum juga. Ada juga seperti itu gitu ya. Kita ingat bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, Raja Herodes bertanya kepada ahli Taurat, di mana raja itu datang? Di Betlehem. Tahu mereka? Apakah mereka datang? Enggak. Kalau kita ingat itu. Jadi orang yang tahu Alkitab gitu ya, belum tentu intim dengan Tuhan. Atau orang yang memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan, dia disitulah semangatnya gitu ya. Sungguh-sungguh sekali memuji Tuhan. Apakah sudah intim dengan Tuhan? Ayat juga mencatat gitu ya. Bibirnya memuliakan Tuhan, tetapi perilakunya, tingkah laku mereka melupakan Tuhan. Matius 15 ayat 8. Jadi kalau kita pikir bahwa bergaul dengan Tuhan itu, kalau kita sudah melayani Tuhan atau bergaul dengan Tuhan, kita selalu tekun doa gitu ya. Tetapi atau bergaul dengan Tuhan, kita tahu Alkitab itu, atau bergaul dengan Tuhan, memuji Tuhan gitu ya. Tetapi bukan itu standarnya. Matius 15 ayat 8, ayat sudah seringkali kita baca bersama-sama. Matius 15 ayat 8, 1, 2, 3 ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kalau memuji Tuhan ya, memuliakan Tuhan bersungguh-sungguh, apakah sudah intim dengan Tuhan? Ayat mencatat tidak. Kadang itu hanya topeng saja. Tetapi bagaimana orang yang bergaul dengan Tuhan itu? Apa bukti kita bergaul dengan Tuhan? Bergaul dengan Tuhan adalah orang yang dengar firman Tuhan, tetapi juga ia melakukan. Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Tuhan sampaikan rencananya, aku akan melenyapkan seluruh dunia. Bangun Bahtah. Apa Nuh bertanya atau negosiasi gitu ya? Apakah komplain? Ayat mencatat bahwa Nuh melakukan tepat seperti yang Allah lakukan. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, buktinya kita bergaul dengan Tuhan, taat, dengar-dengar akan firman Tuhan. Ya, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya, anak istri taat kepada kepala keluarga, dan semua warga tentu taat kepada pemerintah. Nah, kita juga taat kepada pemimpin-pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin pemerintahan, sehingga membuktikan bahwa kita bergaul dengan. Jadi kalau hanya melayani Tuhan, toh ternyata tidak taat pemimpin, tidak taat kepala keluarga, gitu, atau
tidak taat pemimpin, begitulah ya. Artinya itu menunjukkan bahwa belum bergaul dengan Allah. Ya. Mari kita lanjutkan Kejadian pasal 6 tadi ayat 22. Jadi bergaul dengan Allah itu tadi punya hati, hubungan pribadi dengan Allah, yang mengenal suara Tuhan, mengenal kehendaknya, mengenal kepribadiannya, mengerti apa yang diperbuat Allah. Kemudian bergaul dengan Allah itu bukan hanya mengerti, mengenal, tetapi mau melakukan perintah. Sehingga ayat tadi mencatat, kamu bukan lagi hamba, kamu bukan lagi hamba, karena hamba tidak tahu rencana Tuhan, tetapi kamu sahabat. Ya, jadi naik level. Nah, kita baca Kejadian pasal 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22 mengatakan bahwa Nuh itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Gak peduli apa yang dipandang orang, apa pemikiran orang di masa itu. Tentu ada situasi yang membuat Nuh itu merasa tertekan, pasti ada. Tetapi Nuh gak pedulikan, tetap ia taat. Mengapa itu tadi? Karena dia punya hubungan pribadi dengan Allah. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. 1, 2, 3 ya. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sekali lagi pasal 7 ayat 22. Pasal 7 ayat 5. Pasal 7 ayat 5. 1, 2, 3 ya. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bergaul dengan Tuhan, tidak punya hubungan yang pribadi, tetapi juga melakukan perintah Tuhan. Hasilnya apa? Dalam kisah Nuh beserta keluarga selamat. Tetapi bagi kita apa hasilnya? Kalau kita itu melakukan perintah Tuhan. Yang pertama tadi dalam Yohanes tadi mengatakan kita itu disebut sebagai sahabat Allah. Kita ulangi Yohanes 15 ayat 14. Kamu bukan lagi hamba, tetapi sahabat Allah, karena kamu melakukan perintah Tuhan. Ayo kita malam hari ini agar kita selamat, melakukan firman Tuhan. Semakin banyak didengar, justru semakin banyak harusnya kita mempraktikkan apa yang kita dengar. Jadi hasil dari melakukan firman Tuhan itu kita lagi tidak dikatakan hamba, tetapi kita itu sahabat. Kita ulangi Yohanes 15 ayat yang ke-14. Yohanes 15 maksud saya ayat yang ke-14. Yohanes 15, 14 dan 15. 1, 2, 3 ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah dengar dari Bapakku. Jadi kalau kita itu dengar perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, kita dikatakan sahabatnya Tuhan. Kemudian kalau kita melakukan firman Tuhan, apa hasilnya? Permohonan kita didengar Tuhan. Yohanes 14 ayat 12 dan 13. Kalau kita mendengarkan, percaya dan mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Tuhan katakan apa saja yang kita minta dalam nama Tuhan, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat yang ke-12, 13 dan 14. 1, 2, 3 ayat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Allah, tadi saya mencatat,
Barang siapa percaya kepadaku, tentu ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hasilnya, ayat mencatat tadi, kalau kita minta sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan melakukannya. Artinya, mengapa selama ini kita nggak didengar permohonan kita? Mungkin kan, ya, mungkin. Kita boleh kita koreksi pribadi, lepas pribadi diri kita. Dalam hidup kita belum melakukan firman Tuhan. Karena ayat tadi mencatat, kalau kita percaya Tuhan, tentu sudah kita percaya dengan Tuhan. Kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, sudah dibaptis. Tetapi kenapa permohonan kita belum didengar? Artinya kita belum melakukan pekerjaan-pekerjaan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bergaul dengan Tuhan, tentu saja percaya dengan Tuhan. Nabi Nuh tadi, dia percaya bahwa Tuhan akan melenyapkan seluruh makhluk hidup di masa itu, sehingga ia berani gitu ya, menyerahkan segala sesuatu, bukan hanya tenaga, dari segi finansial tentu ia relakan. Belum lagi tekanan psikis, karena si Nuh itu bukan membuat bahtera di tepi pantai, tetapi di atas gunung. Banyak hal yang harus dikorbankan, tetapi Nuh tetap percaya. Nah, kita juga mari ini gitu ya. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, buktikan kita bergaul dengan Tuhan, tentu kita percaya. Kita memang nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari, tahun depan apa yang terjadi. Melihat situasi PPKM ini sudah 4 level, nggak tahu entah sampai tahun depan seperti ini situasi. Khawatirkah kita? Cemaskah? Bagaimana masa depan? Bagaimana anak-anak ini sekolah pun nggak ketemu dengan gurunya? Bagaimana ekonomi? Begitu ya. Banyak orang di PHK yang dulu bekerja sampai 4 shift, yang tinggal 2 shift, gitu ya. Yang dulu bekerja semua karyawan ini udah sebagian dirumahkan. Gitu ya. Banyak hal yang dikhawatirkan, tetapi membuktikan kita bergaul dengan Allah. Artinya kita percaya kepada janji Allah. Janji Allah sungguh jelas kepada kita. Mazmur 50 mengatakan ayat 15. Barang siapa yang berseru kepadaku ketika kesesakan, aku akan menjawab. Boleh kita baca Mazmur 50 ayat 15. Nuh itu percaya dan taat. Bisa komplain tentu kalau digunakan logika. Makanya kalau ikut Tuhan itu hapus semua logika. Kalau digunakan logika, tentu Nuh gitu ya, bisa komplain. Gitu. Gimana ini terjadi gitu ya? Dia harus tinggalkan, mungkin Nuh saya itu ada pekerjaannya, dia harus tinggalkan pekerjaannya gitu ya. Mungkin juga dia dapat tekanan dari istrinya. Gitu ya. Banyak hal gitu ya yang dikorbankan, tetapi Nuh gitu ya, percaya penuh. Makanya dia itu boleh selamat. Mari kita baca Mazmur 50. Maksud saya Mazmur 50 ayat 15. 1, 2, 3 ya. Berseru kepada atas kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ulangi Mazmur 50 ayat 15. 1, 2, 3 ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ya, jadi bergaul dengan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Kenapa? Kita punya hubungan pribadi. Kemudian bergaul dengan Allah. Itu artinya berjalan dengan Allah. Terjemahan bahasa Inggris, gitu ya. Terjemahan bahasa Inggris, bergaul dengan Allah itu ditulis dalam bahasa Inggris, Noah walked with God. Artinya Noah itu berjalan dengan Tuhan. Jadi tidak dikatakan bergaul, tetapi walk with God, artinya berjalan dengan Tuhan. Dalam hidup kita, tentu kita maunya berjalan dengan Tuhan. Artinya berjalan dengan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya apapun yang terjadi, dalam situasi apapun. Yang memimpin bukan kita, tetapi Tuhan yang memimpin. Peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir,
40 tahun lamanya mereka berjalan di padang gurun menuju tanah perjanjian itu. Ayat mencatat bahwa Tuhan yang memimpin. Kita juga seberapa lama hidup kita? 80 tahun kah, 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, nggak tahu kita berapa lama hidup kita. Ayo kita belajar. Mengatakan kepada Tuhan, biar Tuhan yang pimpin. Musa katakan, kalau tidak Tuhan yang memimpin, kami tidak mau berjalan. Musa katakan kepada Tuhan, kalau enggak Tuhan yang memimpin kami, kalau enggak Tuhan yang katakan, kami tidak mau berjalan. Kita mau malam hari ini menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Seberapa lama lagi hidup kita? Seberapa lama sisa hidup kita? 5 tahun lagi kah? 10 tahun lagi kah? Tidak ada yang tahu. Belum tentu yang tua duluan panggil Tuhan atau yang muda terakhir. Kita tidak tahu. Tetapi kita mau ketika kita berjalan dengan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin. Mari kita baca Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Nanti boleh dicek ketika kajian 6 ayat 9 dalam terjemahan bahasa Inggris. Apalagi anak sekolah, coba lihat. Nanti dikatakan Noah walk with God, artinya dia berjalan dengan Tuhan. Mari kita baca Keluaran 33. Keluaran 33. Musa katakan gitu ya, kalau Tuhan yang pimpin, sudahlah jalan gitu ya, karena mereka tentu hanya menyerahkan hidupnya. Kita ingat bahwa yang memimpin pada siang hari ada tiang awan, malam ada tiang api. Keluaran 33 ayat 15, ayat 16, 33, 15 dan ayat yang ke-16 ya, atau sampai 17 saja. 1, 2, 3 ya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak memimpin kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah keterangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Ya, sungguh indah sekali yang ayat ini mengatakan gitu ya. Ayo kita juga malam hari ini, ya dalam doa kita katakan pada Tuhan, kalau enggak Tuhan yang bimbing, gitu ya, sudah ya, hentikan. Gitu ya Tuhan katakan, Musa katakan gitu ya. Kalau Tuhan sendiri yang tidak bimbing, jangan suruh berangkat. Bagaimanakah gerangan akan diketahui bahwa aku dapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ayo kita juga yang jemaat di tempat ini, pribadi atas pribadi, malam hari ini kita katakan, melihat situasi sekarang ini, kita tidak tahu hari depan. Kalau enggak Tuhan yang bimbing kita tentu tak mampu. Dan Tuhan pun katakan, engkau mendapat kasih karunia karena aku mengenal engkau. Sungguh indah kalau kita pribadi atas pribadi mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita, Tuhan bimbing kita. Ingat bahwa ada dua hal perbedaan ya, ketika kita melangkah menggunakan akal sendiri dengan menggunakan pikirannya Tuhan. Ingat contoh yang seringkali sudah kita pelajari, sudah kita baca. Petrus, kita ingat Petrus ketika dia mencari pelayan, ketika menggunakan akal, pikiran, kemampuan, tim, bahkan tekniknya mengambil ikan. Apa yang terjadi kalau kita ingat ayat itu? Ayat mencatat semalam-malaman mereka sudah menjala ikan, kosong jalannya. Tetapi ayat mencatat, Tuhan katakan pergi ke tengah, tebarkan jalan. Petrus katakan karena ia percaya gitu ya. Karena Tuhan yang suruh mereka jalan gitu ya. Hasilnya apa?
perahu tadi hampir tenggelam saking banyaknya ikan. Gitu ya. Itu membuktikan bahwa gitu ya, kalau kita gitu ya, berjalan dengan Tuhan, Tuhan yang menjadi pemimpin kita, tentu kemenangan ada di tangan kita. Tetapi yang salah dalam hidup kita dan hari ini seringkali kita itu tadi, manusia sering sekali krisis keraguan, ya, ragu. Malam hari ini ayo kita malam hari ini gitu ya, membuat sebuah komitmen dalam doa kita. Kita mau seperti Musa, kita mau juga seperti Nuh tadi gitu ya, taat gitu ya, percaya sebelum melihat gitu ya, dan juga mengambil komitmen bahwa dalam hidup kita gitu ya, kalau enggak Tuhan yang pimpin gitu ya, kita tidak mungkin bisa berjalan dengan Tuhan itu ya, berbeda dengan berjalan sendiri. Mungkin alat situasi sama, tetapi hasilnya yang berbeda. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita, kita punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita lakukan gitu ya. Walaupun kadang gitu ya, tidak cocok dengan pikiran dan hati kita, tetapi kita belajar untuk melakukan. Kemudian kita percaya berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan katakan gitu ya, dalam Filipi 4 ayat 13, Dia gitu ya, memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggung segala hal. Mari kita baca ini ayat terakhir kita sebelum kita datang kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara kutanggung di dalam Dia. Jadi kalau kita bergaul dengan Allah, bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, kita beroleh kasih karunia gitu, sehingga kita bisa melewati hari-hari gitu, dimana kita berada di situasi yang tidak baik. Ayat mencatat gitu ya. Dalam kitab Timotius juga mengatakan, bahwa hari-hari ini hari-hari yang jahat, sama seperti yang dialami dalam kitab, dalam perjalanan zaman Nuh itu. Tapi kita mau selamat karena kita percaya bahwa Tuhan jalan kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Kita baca Filipi 4 ayat yang ke-17. Filipi 14 ayat 13 maksud saya. 1, 2, 3 ya. Segala perkara dapat kamu memberi kekuatan kepada. Kita tak mungkin diberikan kekuatan kepada orang yang tidak kita kenal dan tidak mengenal kita, tetapi kepada Dia yang kita kenal dan Dia yang mengenal kita. Tentu kepada kita diberikan kekuatan terkhusus melewati hari-hari di zaman pandemi ini. Ini yang menjadi renungan kita malam hari ini. Semoga kita bisa mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari pemain musik maju ke depan, kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Kita naikkan pujian kita. Bimbinglah aku di sepanjang hidup. We